Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 hebat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan juga selalu ceria serta semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran masih dilakukan secara daring seperti sekarang ini. Hari ini anak-anak kelas 4 hebat akan belajar bersama dengan Ibu Ade pada tema 4, yaitu berbagai pekerjaan subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya anak-anak hebat silahkan untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu guna mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, setelah itu anak-anak, apa ya yang perlu dilakukan di masa pandemi seperti sekarang ini untuk tetap menjaga kesehatan kita semua? Nah, caranya yaitu dengan tetap menggunakan masker apabila kita bepergian keluar rumah. Kemudian bisa juga untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir apabila kita melakukan aktivitas, dan jangan lupa untuk berolahraga. Cukup dengan olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah ya anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Baiklah, jika sudah siap, kita langsung mulai ya anak-anak. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menuliskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis masalah yang terkait dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan dalam menggambar secara rinci. Yang keempat, siswa dapat menggambar suatu bentuk, bangunan, atau benda dengan kreatif. Anak-anak hebat, menurut kalian pekerjaan apa yang paling baik? Dan bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, mari kita simak bacaan berikut ini. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama. Yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Bagaimana anak-anak hebat? Sudah terjawab belum? Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya hanya karena tampilan yang berbeda saja. Karena sikap tersebut berkaitan dengan pengamalan Pancasila, sila kedua sebagai dasar negara kita. Nah, jadi intinya tidak boleh ya untuk membeda-bedakan pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya. Nah, apakah anak-anak masih ingat bagaimana ya bunyi dari sila kedua Pancasila dan apa sih simbol dari sila kedua Pancasila tersebut? Ya, betul sekali. Jadi, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan untuk simbolnya adalah rantai. Sekarang, coba amati bersama-sama lambang sila kedua Pancasila berikut ini. Rantai tersebut terdiri dari dua jenis mata rantai yang berbeda, yaitu ada mata rantai yang berbentuk segi empat dan ada yang berbentuk lingkaran. Lalu bagaimana ya maksudnya? Nah, maksudnya adalah mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan, mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Lalu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Artinya, sama, setiap manusia setara dan tidak ada yang disebut sebagai tuan maupun budak. Kemudian, tidak boleh juga untuk membeda-bedakan antara ras, suku, agama, warna kulit, serta kedudukan sosialnya.
Hal ini karena kita semua sebagai manusia itu berkedudukan sama, dan juga kita harus saling menghargai dan menghormati antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Artinya kita harus berperilaku sopan santun terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, anti penjajahan. Artinya kita semua adalah manusia yang merdeka, bebas untuk mengeluarkan pendapat selama itu sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengutamakan kebenaran dan keadilan. Jadi kita harus mengutamakan mana yang benar dan juga berperilaku adil terhadap sesama manusia yang ada di dekat kita. Coba sekarang anak-anak kelas 4 hebat, perhatikan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimulai dari contoh-contoh yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah menegur teman yang tidak melaksanakan piket. Kemudian yang kedua, membantu teman yang terkena musibah. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi kesopanan dalam berperilaku dan pergaulan antar teman di sekolah. Kemudian yang keempat, tidak boleh merendahkan dan menyakiti perasaan teman kita. Selanjutnya, yang ada di lingkungan keluarga. Nah, yang pertama adalah mencintai, menghormati, dan menaati aturan di rumah dan orang tua. Kemudian yang kedua, menjaga nama baik keluarga di masyarakat maupun di lingkungan luar yang ada di luar rumah atau keluarga kita. Kemudian yang ketiga, orang yang masih muda berperilaku menghormati orang yang lebih tua, seperti anak yang taat dan patuh kepada ayah, ibu, kakek, nenek, dan kakeknya yang ada di rumah tersebut. Kemudian yang keempat, saling membantu dalam kesusahan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah menghormati dan berlaku sopan dengan orang lain. Kemudian yang kedua, membantu orang lain yang kesusahan. Yang ketiga, tidak menyakiti perasaan orang lain. Untuk lebih jelasnya mengenai pengalaman sila kedua Pancasila, mari kita simak contoh berikut ini. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah meskipun lama tinggal di Jakarta. Logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Selanjutnya, coba anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Nah, yang dilakukan Dadu adalah apa tadi anak-anak? Ya, betul sekali. Menertawakan dan mengejek logat bicara Dayu. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Nah, bagaimana ya perasaan Dayu? Nah, betul sekali. Dayu merasa sangat sedih dan tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas karena sering ditertawakan dan diejek oleh Dadu. Kemudian kita akan jawab pertanyaan nomor 3. Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan oleh Dadu? Jelaskan. Apakah anak-anak setuju dengan apa yang dilakukan Dadu kepada Dayu? Nah, bagaimana? Oh, ya, betul sekali. Jelas tidak setuju karena kita tidak boleh menertawakan atau mengejek teman kita meskipun memiliki logat bicara yang berbeda dengan kita. Nah, kemudian kita akan jawab pertanyaan yang terakhir. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Jelaskan. Bagaimana anak-anak? Apakah sesuai? Nah, jawabannya adalah apa? Betul sekali. Jadi tidak sesuai karena Dadu menertawakan dan mengejek logat bicara Dayu. Hal ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu bahwa setiap orang setara. Jadi ejekan Dadu sangat tidak beradab. Kemudian tindakan Dadu juga dapat menyakiti perasaan Dayu. Nah, anak-anak, tadi kan kita juga sudah membaca teks bacaan tentang pekerjaan yang berbeda antara Pak Made dengan Pak Tony. Nah, apakah anak-anak masih ada yang ingat apa ya pekerjaan dari Pak Made tadi? Nah, betul sekali. Jadi, pekerjaan Pak Made tadi adalah sebagai seorang pelukis. Nah, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Dia juga mempunyai ide-ide yang kreatif, sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Dalam membuat karya lukisannya, ia selalu memperhatikan prinsip dalam
menggambar, kemudian juga memperhatikan bagaimana teknik arsirannya, dan juga fungsi dari arsiran tersebut. Sebagai contoh, Pak Made melukis sebuah almari sebagai berikut ini. Diperhatikan ya anak-anak. Dalam gambar tersebut, Pak Made memperhatikan prinsip membuat bentuk almarinya. Salah satunya dengan memperhatikan gelap terang gambarannya tersebut. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat arsiran. Arsiran atau teknik arsir adalah teknik menggambar untuk memberi kesan gelap terang, gradasi atau kesan dimensi. Teknik ini dilakukan dengan memakai pensil. Nah, kemudian berapa ya caranya atau ada berapa sih caranya? Nah, coba ya kita simak penjelasannya sebagai berikut ini. Yang pertama, teknik arsir satu arah, yaitu goresan berupa garis sejajar atau searah. Coba perhatikan ya, ada di sini nih contohnya. Kemudian yang kedua, teknik arsiran silang, yaitu dengan menggoreskan garis yang saling berpotongan atau bersilangan. Contohnya seperti ini. Diperhatikan ya anak-anak. Kemudian penambahan arsipan pada sebuah gambar fungsinya ada berapa ya? Nah, fungsinya ada 4. Jadi, fungsinya yang pertama adalah objek gambar terkesan memiliki volume. Yang kedua, objek gambar terkesan memiliki karakter. Yang ketiga, memberikan jarak pada objek gambar masing-masing. Dan yang terakhir adalah mengisi bagian kosong di sekitar objek gambar. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga materi yang Ibu Ade sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak Ibu di kelas 4. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah kita sudah belajar mengenai yang pertama, sila kedua Pancasila baik bunyi dan simbolnya. Yang kedua, sikap dari pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, karya 3 dimensi, pengertian arsiran, teknik arsiran, dan fungsi arsiran. Untuk mengetahui pemahaman materi kali ini, Ibu akan mengirimkan LKPD dan juga soal evaluasi untuk anak-anak semua. Nah, nanti dikerjakan di buku tugas masing-masing, kemudian difotokan, kemudian dikirim ke WA Ibu seperti biasa ya anak-anak. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga nomor presensi anak-anak semua. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk tetap belajar, kemudian tetap mengulangi materi pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Ibu, juga menjaga kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Semoga kita segera dipertemukan di sekolah ya anak-anak, amin. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu Ade, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, terima kasih banyak untuk anak-anak Ibu di kelas 4 hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.